Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 12 Juni 2026. Setelah kita membahas bahwa bila kita percaya kepada Yesus, maka akan mengalir aliran-aliran air hidup melalui hidup kita. Dalam beberapa hari ini kita membahas itu, saudara. Lalu apa yang membuat perbedaan kita dengan orang tidak percaya kepada Sang Anak Allah? Saudara, perbedaan pertama, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 17-21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, berlawanan, great divider, pengikut Kristus dengan tidak pengikut Kristus, orang yang mempunyai keinginan daging dan orang yang mempunyai keinginan roh, buah roh. Keinginan daging adalah perbuatan yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Yesus. Apa itu, saudara? Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu dari Galatia 5 ayat 17-21, saudara. Itu semua keinginan daging. Semua itu berlawanan dengan buah roh. Nah, buah roh adalah hidup nyata orang percaya. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ayat 22 dan 23. Saudara, John Piper mengatakan, saudara, dia seorang rohaniwan, seorang teolog. Tidak mungkin kedua karakter ini berdampingan, tidak mungkin, saudara, pasti berlawanan. Bila buah roh kita meningkat, maka pasti keinginan daging kita akan semakin dimatikan. Bila keinginan daging kita meningkat, pasti buah roh itu tidak nyata. Nah, orang percaya akan memancarkan buah roh yang semakin nyata. Harusnya demikian, saudara. Saudara, kemudian perbedaan kedua yang terjadi antara orang percaya dan orang tidak percaya adalah aroma kematian dan aroma kehidupan. Nah, Paulus jelas sekali dalam hal ini tentang berita Yesus, tentang gospel, kabar baik. 2 Korintus 2 ayat 15-16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara, pengalaman kita membuktikan ini, saudara. Saat engkau berbicara nama Yesus dalam kelompokmu, misalnya Tuhan Yesus sudah, misalnya kita ngomong ini, Tuhan Yesus sudah menolong saya dalam tugas saya, dalam exam, ujian yang saya sedang hadapi, dalam pencobaan yang sedang saya hadapi, dalam sakit saya, dalam pekerjaan saya. Apa reaksi orang-orang di sekeliling kita? Sukacita atau cemooh? Puji Tuhan, saudara, bila kita menerima respon sukacita, tetapi jangan heran bila kita juga menerima respon cemooh, karena Paulus katakan akan ada dua respon. Mereka mencium aroma kehidupan atau aroma kematian. Jangan sampai mereka tidak mencium aroma apa-apa di dalam diri saya dan saudara. Itu namanya garam kita sudah menjadi tawar, sudah mati. Saudara, aroma kehidupan harusnya kita pancarkan kepada semua orang sekitar kita yang percaya kepada Yesus. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan bertanya, menjadi kematian oleh karena apa? Oleh karena Yesus itu adalah Anak Allah yang membawa mereka dalam dihakimi, dalam penghakiman. Saudara, Yesus Kristus adalah great divider. C.S. Lewis menuliskan buku The Great Divorce, saudara, perbedaan, perpisahan antara surga dan neraka. Yesus adalah pembawa engkau yang percaya ke sorga dalam sukacita yang kekal. Yesus juga yang adalah pembawa engkau yang tidak percaya ke neraka dalam hukuman yang kekal. A great divorce. Perpisahan, bertentangan. Yesus orang yang sama, membawa engkau yang percaya ke sorga yang kekal. Yesus akan membawa orang-orang yang tidak percaya ke neraka dalam hukuman yang kekal. Apakah saudara dan kita semua percaya akan hal itu? Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.